Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz izin bertanya, saya hamba Allah dari Sumatera. Ustadz, saya sangat mencintai seorang ulama yang sudah saya anggap sebagai guru saya. Walaupun saya hanya bisa mengikuti pengajian beliau dari YouTube. Beliau adalah Buya Yahya, dan nggak tahu kenapa saya sangat mencintai beliau dan nggak terpengaruh sedikit pun ada orang-orang yang menjelekkan beliau. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara kita agar kita bisa mendapat syafaat dan pertolongan dari guru di hari kiamat nanti? Dan apakah bisa dianggap sebagai murid saya ini yang hanya lewat YouTube karena jarak yang jauh? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cara mendapatkan syafaat, berarti kita harus membahas syafaat terlebih dahulu. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan yang spesial itu syafaat. Bagaimana bentuk pertolongannya? Bentuk pertolongannya adalah ada dua macam. Yang pertama, meningkatkan derajat. Yang kedua, menyelamatkan dari neraka jahanam menuju surganya Allah. Itu syafaat. Contoh, warga sini semuanya ahli surga, sudah masuk surga, disyafaati oleh baginda Nabi. Maknanya apa syafaat itu? Maknanya berarti yang tadinya level surganya, contoh level 7, bisa naik menjadi 700. Itu berkat daripada syafaat baginda Nabi, contohnya. Atau di luar sana, yang sini ahli surga semuanya, di luar sana ada orang muslim, dia harus mencicipi, na'udzubillah, pedihnya siksa neraka jahanam. Harusnya sampai bersih dia dari dosa-dosanya 1000 tahun contoh di neraka. Cuma baginda Nabi memberi syafaat, baru masuk dikeluarkan dari neraka menuju ke surganya Allah. Berarti ini syafaat maknanya adalah mengentaskan dari neraka jahanam menuju surganya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah syafaat khusus untuk baginda Nabi Muhammad saja? Tidak. Syafaat kita bagi terlebih dahulu ada dua. Ada syafaat khassah, ada ammah. Khassah itu khusus, ammah itu umum. Yang khassah itu yang dimiliki baginda Nabi saja, tidak ada yang lain yang punya syafaat semacam itu. Itu adalah saat kita semua di padang mahsyar, Bapak Ibu semua. Saat kita di padang mahsyar, saat itu kita tahu ya bagaimana keadaannya. Para ulama menyebutkan keadaan berdasarkan dari riwayat-riwayat dari baginda Nabi. Jadi padang mahsyar itu nanti semua yang pernah hidup, makhluk-makhluk Allah nih, kita semua dikumpulkan satu, dari zaman Nabi Allah Adam sampai bayi terakhir yang lahir. Diberitahu bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala murka semurka-murkanya. Allah belum pernah murka seperti saat di padang mahsyar, dan kita semuanya diberitahu. Kita kalau orang tua kita marah saja kan selesai gitu, hidup nggak enak. Sekarang bayangkan diberitahu bahwa Allah sedang murka, semurka-murkanya. Kayak apa itu perasaan kita? Kemudian saat itu disebutkan, bukan sekedar zahmah itu maknanya macet atau berdempet-dempetan, bukan. Tapi para ulama menyebutkan raqiba ba'dhum ala ba'd, sampai bertumpuk-tumpuk padang mahsyar itu. Matahari itu sangat dekat sekali dengan jengkal, diumpamakan satu jengkal di atas kepala. Semua berkeringat panas, takutnya luar biasa. Hausnya Masya Allah, keadaan haus yang sangat mencekik. Sampai-sampai saking menakutkannya keadaan itu, orang-orang yang kafir berkata, ya Allah, keluarkan kami dari mahsyar ini walaupun harus ke neraka jahanam. Karena mereka mengira neraka lebih ringan, padahal lebih mengerikan neraka jahanam. Cuma saat itu sudah sangat mengerikan. Manusia saat itu datang ke Nabiullah Adam untuk meminta pertolongan, diberikan ilham meminta pertolongan pada Nabiullah Adam. Bahasa istaghatsu, meminta pertolongan bi Adam, kepada Nabiullah Adam.
Nabi Allah Adam angkat tangan, nggak bisa nolong. Ke Nabi Allah Nuh, ke Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, nggak ada yang bisa nolong. Jangan dikira, oh itu kan gampang. Kalau Nabi Allah Adam nggak nolong, tinggal lari ke Nabi Allah Nuh, nggak gitu Pak. Jarak antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain 1000 tahun. Dalam keadaan mencekam begitu, mengerikan begitu. Terakhir minta tolong pada baginda Nabi Muhammad SAW, sujud baginda Nabi, memuji Allah dengan pujian terbaik. Kemudian Allah mengizinkan baginda Nabi untuk memberikan syafaat pada mereka. Dilepaskan semua yang ada di padang mahsyar. Mulailah prosesi kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Mulai diberikan kitab catatan amal masing-masing, mulai ditimbang catatan amalnya, terus nanti pada akhirnya menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Ini semua tidak akan pernah terjadi sebelum lepas daripada padang mahsyar. Tidak akan terjadi itu semua. Dan yang melepaskan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah disebut syafaat khusus, hanya dimiliki oleh beliau. Setelah itu ada namanya syafaat umum. Syafaat umum untuk siapa yang sambung hatinya. Di antara yang sambung hati adalah murid-muridnya. Maka di antara kita mau dekat sama ulama itu bukan sekedar cuma pengen ngedengar ceramahnya, bukan Pak. Guru-guru kita nggak pernah ngajari begitu. Kalau hanya ngedengar suara beliau, ceramah beliau, sekarang YouTube banyak. Tapi dekat dengan ulama supaya kita yaumul qiyamah diingat oleh beliau. Coba baca biografi seorang Imam Nawawi. Ibn al-Attar, muridnya Imam Nawawi, menceritakan bagaimana seorang Imam Nawawi ketika beliau sedang sakit parah, sakit sudah mendekati ajal sakitnya, pihak keluarga itu berkumpul, kumpul keluarganya, muridnya juga berkumpul di situ. Mereka minta apa ke Imam Nawawi? Wahai Imam, ada permintaan dari kami. Permintaan apa itu? Kalau kamu nanti masuk surga, tolong ajak kami masukkan juga ke surga. Kata siapa ini? Murid-muridnya sama keluarganya. Apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, kalau seandainya aku Allah beri jatah masuk surga, aku akan masukkan kalian semuanya sebelum aku memasukinya. Ulama itu. Apakah hanya 3 ini saja? Tidak. Bukankah anak bisa memberi syafaat pada orang tuanya? Bukankah orang tua bisa memberi syafaat pada anaknya? Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, ada seorang hamba nanti Pak Bu, yaumul qiyamah itu setelah dihisab dia menjadi ahli surga. Cuman dia enggak hanya memikirkan dirinya, dia berkata pada Gusti Allah begini, inna ma'ana ikhwan, kami hamba ini punya saudara ya Allah, punya sahabat. Kanu yusalluna ma'ana, dulu sholat bareng-bareng dengan kami. Wa yasumuna ma'ana, puasa bareng-bareng. Dalam riwayat, ini bukan riwayat Imam Bukhari, riwayat lain, wa yujahiduna ma'ana, berjihad, berjuang bersama-sama. Dicari itu teman-temannya, ternyata adanya di mana? Di neraka jahanam, nggak ada di surga. Apa kata Allah? Entaskan mereka dari neraka jahanam, masukkan ke surgaku. Karena siapa itu? Karena syafaatnya seorang sahabat. Jadi tidak hanya 3 itu. Dalam satu riwayat memang ada 3, tapi tidak menafikan riwayat yang lainnya. Nah, pertanyaan tadi itu, bagaimana caranya mendapatkan syafaat seorang guru? Secara umum sudah. Syafaat seorang guru gimana? Caranya adalah buatlah guru tersebut ridho kepadamu. Buatlah guru tersebut mengingatmu yaumul qiyamah dengan amal baikmu dan seterusnya. Nah, di antara cirinya bagaimana itu yang dapat begitu? Siapapun yang mencintai gurunya tulus betul karena Allah, ini ciri hari kiamat akan dapat syafaat gurunya. Kok bisa Ustaz? Iya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan, digabungkan dengan yang dicintai.
dicintainya. Berarti murid jika betul-betul cinta tulus pada gurunya, potensi besar yaumul qiyamah dibarengkan dengan gurunya. Gurunya di surga, dia ikut ke surga. Inilah yang disebut cinta itu batu loncatan menuju derajat yang tinggi. Begitu. Karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama gurunya dengan yang dicintainya. Maka murid kalau cinta gurunya, siap-siap, berarti hari kiamat digabungkan dengan gurunya. Begitu pula hati-hati Pak, Bu, yang dicintai kok mohon maaf, orang-orang yang jauh dari Allah, hanya karena paras rupanya bagus, suaranya indah, kemudian dicintai, padahal dia setiap hari maksiat sama Allah. Yang begitu diidolakan, fotonya ditempel di rumahnya, Masya Allah. Siap-siap juga nanti itu. Kalau dia kok neraka jahanam, siap-siap Anda akan menemani mereka. Maka pintar-pintarlah dalam hal, cerdas-cerdas dalam hal memilih siapa yang harus dicintai. Makanya Imam Ibn Farid memberikan solusi, memberikan nasihat. Beliau mengatakan, antal qatilu li ayyiman ahbabtahu fakhtar li nafsika. Kamu itu adalah qatil, seperti orang yang terbunuh bagi orang yang kau cintai. Fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi. Maka pilihlah pilihan yang terbaik, siapa yang harus dicintai. Nah, maka selamat kalau Anda kok istiqomah betul dalam mengikuti kajian-kajian seorang ulama, mencintai ulama tersebut tulus karena Allah, maka besar kemungkinannya Anda digabungkan bersama orang yang Anda cintai, yaitu ulama tersebut, dan mendapatkan syafaat daripada beliau. Wallahu a'lam.